Halo teman-teman semua, seneng banget ketemu lagi. Kamu pernah nggak sih pengen cerita soal kegiatan seru kemarin, tapi bingung gimana ngomongnya dalam bahasa Inggris? Tenang, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Udah siap? Coba deh pejamkan mata sebentar. Ingat-ingat, kemarin kamu ngapain aja yang paling seru? Mungkin main sepeda? Atau bantu ibu bikin kue? Nah, semua cerita seru itu bakal jadi lebih keren lagi kalau kita tahu cara menceritakannya dengan benar. Nah, kenalan dulu yuk. Ini ada Cici, Joshua, Maid, dan Aisyah. Minggu lalu, mereka ini berpetualang ke sebuah tempat yang keren banget, yaitu museum. Wah, kira-kira mereka ngapain aja ya di sana? Yuk kita ke poin bareng-bareng cerita mereka. Eits, sebelum kita lanjut, ada yang spesial nih. Buat cerita tentang kejadian yang sudah lewat, kita butuh kata-kata ajaib. Kata-kata ini semacam mesin waktu yang membawa cerita kita ke masa lalu. Penasaran? Ayo kita pelajari satu persatu. Kata ajaib pertama adalah went. Nah, went ini adalah bentuk masa lalu dari go. Jadi, kalau hari ini kita go to school, ceritanya kemarin Cici dan teman-temannya went to the museum. Gampang kan? Terus, gimana cara mereka ke museum? Apa naik mobil? Oh, ternyata enggak. Mereka walked. Yap, walk itu artinya mereka berjalan kaki. Wah, seru banget ya, jalan kaki bareng teman-teman ke museum, sehat. Oke, udah sampai di depan museum. Biar bisa masuk, mereka harus ngapain dulu? Tentu aja, mereka bought tickets. Bought itu artinya membeli. Jadi, mereka membeli tiket dulu sebelum mulai petualangannya di dalam. Oke, kita berhenti sebentar, tarik nafas. Coba kita ingat lagi 3 kata ajaib tadi. Pertama, mereka went ke museum. Terus, mereka walked ke sana. Dan sesampainya di sana, mereka bought tiket. 3 kata ajaib sudah di tangan. Keren. Nah, pas udah di dalam, ternyata mereka nggak sendirian. Mereka met teman-teman yang lain. Met itu artinya bertemu. Jadi, kalau kemarin kamu ketemu sama temanmu di jalan, kamu bisa bilang, I met my friend yesterday. Kalau udah ketemu teman, biasanya ngapain? Diam-diaman? Tentu nggak dong. Pastinya kita talked. Talked artinya ngobrol atau berbicara. Wah, pasti rame banget ya mereka ngobrol di dalam museum. Habis jalan-jalan keliling museum sambil ngobrol, wah, pasti haus kan? Nah, karena itu mereka drank some water. Drank artinya minum. Ingat ya, kalau habis beraktivitas, jangan lupa minum biar nggak dehidrasi. Recap ronda kedua. Siap? Di dalam museum, mereka met teman-teman. Terus, mereka talked alias ngobrol seru. Dan karena haus, mereka drank air. Wih, 3 kata ajaib lagi berhasil kita kumpulkan. Kamu emang hebat! Kita udah punya banyak banget kata-kata ajaib. Tapi kata-kata ini butuh temen biar bisa jadi kalimat yang lengkap. Kenalan yuk sama 2 jagoan super penting ini, was dan were. Gimana cara pakainya? Gampang banget. Aturannya simple banget. Kalau kita lagi ceritain satu orang aja, kita pakai was. Contohnya, Cici was in the library. Nah, kalau orangnya ada banyak, lebih dari 1, kita pakai were. Contohnya, Aisyah and Cici were in the playground. Gampang kan? Satu orang pakai was, banyak orang pakai were. Sekarang kita main susun kata. Lihat deh, kata-katanya acak-acakan kayak mainan yang belum diberesin. Tugas kita adalah menyusunnya jadi kalimat yang benar. Dan, tada! Hasilnya, Aisyah and Cici were in the playground last week. Sempurna! Oke, kita udah belajar teorinya, sekarang waktunya praktek. Ayo kita lihat gimana semua kata ajaib dan aturan tadi dipakai dalam sebuah cerita. Kali ini ceritanya tentang Cici yang lagi ada di perpustakaan. Ceritanya dimulai pada hari Senin yang lalu, Cici lagi ada di perpustakaan. Perhatiin deh, kalimatnya pakai was, she was in the library. Kenapa? Betul, karena yang diceritain cuma Cici seorang. Ternyata di perpustakaan, dia nggak sendirian. Tiba-tiba, she met Joshua, Maid, and Aisyah there. Nah, muncul lagi kan kata ajaib kita, met. Dia bertemu dengan semua teman-temannya di sana. Oke, sekarang waktunya kuis singkat. Dari cerita tadi, ada yang perhatiin nggak? Aisyah lagi baca buku apa ya di perpustakaan? Hayo, siapa yang tahu jawabannya? Jawaban yang tepat adalah Aisyah read a magazine. Dia membaca sebuah majalah. Nah, kata read di sini juga bentuk lampau loh. Walaupun tulisannya sama, cara bacanya beda kalau buat cerita masa lalu. Unik ya? Jadi, kesimpulan dari cerita tadi apa? Intinya adalah mereka semua ada di perpustakaan bareng-bareng.
Nah, karena ada banyak orang, Cici, Joshua, Made, dan Aisyah, kita pakainya apa? Yap, betul sekali, kita pakai were. They were all in the library. Luar biasa! Kamu udah ngikutin semua penjelasannya dengan baik. Sekarang, giliran kamu yang jadi bintangnya. Tapi sebelum itu, ayo kita lihat lagi koleksi harta karun kata-kata ajaib yang udah kita kumpulkan hari ini. Wow, lihat deh. Ini dia peti harta karun kita. Ada bought, walked, made yang udah kita kenal. Terus ada juga kata baru yang keren, misalnya visited yang artinya mengunjungi, atau saw yang artinya melihat. Coba, dari semua kata ini, mana 3 kata yang jadi favoritmu? Keren! Sekarang kamu punya semua kekuatan super yang kamu butuhin buat menceritakan kisah petualanganmu kemarin. Kamu sekarang udah resmi jadi seorang pencerita yang hebat. Oke, sebagai tantangan terakhir untuk pencerita hebat, coba ceritakan, apa sih yang kamu lakukan kemarin? Coba deh ceritain ke orang tuamu atau temanmu pakai kata-kata ajaib yang baru aja kita pelajari. Pasti seru. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa lagi. Dadah!